Belakangan ini, masyarakat kita menjadi sangat concern dengan sebuah tema, yaitu mengenai kesehatan mental. Jika diperhatikan, tema ini mencuat setelah pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Tekanan dari pandemi COVID-19 yang memunculkan dampak tidak hanya pada kesehatan fisik, tapi juga ekonomi, serta terjadinya perubahan pola hidup dan pekerjaan, diduga menimbulkan efek tersendiri bagi kesehatan mental banyak orang. Tidak seperti dampak pada kesehatan fisik yang kini dapat diatasi dengan vaksin, dampak pada kesehatan psikis belum ditemukan solusinya. Berbicara mengenai kesehatan mental, sebenarnya jauh sebelum pandemi COVID-19 sudah banyak sekali fenomena yang dapat menggambarkan betapa rapuhnya kondisi psikis manusia. Salah satu fenomena yang dapat menjadi sinyal kondisi mental manusia adalah tingginya angka kasus kematian karena bunuh diri. Berdasarkan Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jumlah kematian akibat bunuh diri di dunia mendekati angka 800.000 kasus per tahun. Dan untuk setiap satu kasus kematian karena bunuh diri, diduga ada 20 kasus percobaan bunuh diri. Fenomena ini menjadi penyebab kematian kedua pada kelompok umur 15 sampai dengan 29 tahun, di mana 79% diantaranya terjadi di negara berpendapatan rendah. Fenomena ini menjadi perbincangan hangat pada beberapa kalangan, dan entah bagaimana berita serupa banyak muncul di beranda IG saya dan membuat saya penasaran. Saya kemudian berpikir bahwa pasti ada awal mula mengapa bunuh diri menjadi semacam tren yang diikuti beberapa kalangan saat ini. Saya kemudian mendapatkan sebuah artikel mengenai sebuah karya yang sangat kontroversial karena diduga menjadi pemicu gerakan bunuh diri di Eropa pada abad ke-18. The Leiden des Jungen Werthers adalah sebuah novel yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1774 di daratan Eropa. Novel ini bercerita tentang Werther, seorang pemuda yang tidak dapat memendam rasa cinta dan simpatinya kepada Charlotte yang telah memiliki tunangan bernama Albert. Cinta terpendam yang Werther rasakan menimbulkan sakit yang luar biasa dan membuatnya sangat menderita. Ia lalu menuliskan surat kepada sahabatnya untuk menceritakan setiap kejadian yang dialaminya serinci mungkin. Dia menuliskan surat pertama kepada sahabatnya pada tanggal 4 Mei 1771. Dalam surat pertamanya tersebut, Werther menceritakan tentang kebahagiaan yang dia rasakan, bahwa dia telah tinggal di tempat yang baru yang membuatnya merasa lebih nyaman dan bahagia, dan bahwa baginya setiap hari adalah kebahagiaan. Werther menceritakan perasaan riang yang luar biasa yang telah merasuk seluruh jiwanya, dan bahwa ia bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kenikmatan baginya. Werther juga menggambarkan bagaimana ia dapat mengenal orang-orang di sekitar yang sangat menyayanginya, terutama anak-anak. Pada tanggal 16 Juni, Werther kembali menuliskan surat kepada sahabatnya, yang mana dalam suratnya tersebut dia menceritakan bahwa dirinya telah berkenalan dengan seorang gadis yang telah memikat hatinya, dan betapa kebahagiaannya tersebut sukar untuk dijelaskan. Kecantikan, keramahan, dan kelembutan hati gadis tersebut telah membuatnya jatuh hati pada pandangan pertama. Kebahagiaannya semakin bertambah pada bulan-bulan ini karena Werther selalu menghabiskan banyak waktu bersama wanita pujaannya tersebut. Mereka sering mengunjungi seorang pendeta di sebuah dusun kecil, dan Werther sering menghabiskan waktu untuk bermain bersama adik-adik Charlotte. Baginya Wahlheim adalah surga yang membiarkan dirinya merasakan kebahagiaan yang dianugerahkan Tuhan kepada umatnya. Namun kebahagiaan ini lenyap ketika Albert datang pada bulan berikutnya, Agustus 1771. Werther mulai menyadari bahwa dirinya harus segera pergi meninggalkan Charlotte yang telah kedatangan tunangannya. Rasa sakit yang dia rasakan semakin bertambah ketika dia bertemu langsung dengan Albert yang telah memberikan kesan mendalam baginya. Ia menuliskan, Albert adalah orang yang paling baik di kolong langit ini. Perasaan hatinya yang begitu syarat dan hangat pada alam yang mengguyurnya dengan begitu banyak kenikmatan yang telah menciptakan lingkungan sekelilingnya menjadi surga, sekarang telah berbalik menjadi siksaan yang tak tertahankan. Dia seakan telah kehilangan kekuatannya, menjadi enggan dan tidak dapat berbuat apa-apa. Terlepas dari rasa sakit dan putus asa, Werther pun tetap membina persahabatan yang hangat dengan Charlotte dan Albert. Akan tetapi kesedihannya yang tak terbendung akhirnya membuatnya meninggalkan Wahlheim dan bertolak menuju Weimar. Di Weimar ia berkenalan dengan Fraulein yang merupakan putri seorang bangsawan. Dia lantas terusir karena bukan bagian dari golongan ningrat. Werther yang merasa putus asa kemudian kembali ke Wahlheim dengan memendam penderitaan yang dalam. Terlebih lagi, Charlotte dan Albert sekarang telah membina rumah tangga. Werther merasa semakin tersiksa apabila mengingat bahwa Charlotte tidak akan pernah lagi bisa membalas cintanya. Charlotte merasa kasihan dengan Werther, akan tetapi ia merasa harus menghormati suaminya.
Charlotte akhirnya memutuskan bahwa waiter tidak boleh terlalu sering mengunjunginya. Saat waiter mengunjungi Charlotte untuk terakhir kalinya, mereka berdua diliputi emosi yang mendalam. Sebelum kejadian tersebut, waiter telah mengisyaratkan bahwa salah satu dari mereka bertiga harus mati untuk menyelesaikan kisah cinta yang tak terbalaskan ini. Waiter tidak melihat pilihan lain selain bunuh diri, dia pun akhirnya menulis surat perpisahan. Ia meminta pistol Albert dengan dalih akan pergi mengembara. Charlotte menerima permintaan itu dan dengan penuh emosi memberikannya. Werther kemudian menembak kepalanya sendiri akan tetapi tidak lantas mati. Ia baru merenggang nyawa 12 jam kemudian. Kisah Werther ini telah mengilhami banyak pemuda di Eropa pada abad ke-18 Masehi untuk mengakhiri hidup mereka. Bahkan berdasarkan catatan ada setidaknya 2.000 orang yang melakukan bunuh diri dengan cara serupa setelah karya ini muncul. Mereka berpakaian seperti Werther kemudian menembak kepala mereka sendiri. Kisah tragis Werther telah menjadi tonggak peniruan bunuh diri. Karya ini jelas menjadi kontroversi karena adanya unsur bunuh diri dan hal itu diikuti oleh para pembaca yang merasa putus asa terhadap hidup terutama karena faktor cinta tak terbalas. Selain itu pada zamannya, banyak pula pemuda yang mengekspresikan dirinya sebagai tokoh Werther. Kejadian ini dikenal dengan demam Werther yang pernah terjadi di Eropa. Nah itu tadi cerita mengenai karya sastra yang menjadi kontroversi karena dianggap memberi pengaruh buruk pada masyarakat. Based on the story, saya mempelajari bahwa jika karya sastra pada tahun 1777 yang merupakan saat di mana media tidak seperti saat ini saja dapat memberi pengaruh pada banyak orang, bagaimana dengan saat ini? Saat di mana informasi dapat tersebar luas hanya dalam hitungan menit. Seperti halnya pada berita kematian artis atau publik figur yang melakukan bunuh diri. Sedikit banyak pasti memberi dampak pada mental masyarakat. Perlu digarisbawahi bahwa kasus bunuh diri 78% terjadi pada usia 15 sampai dengan 29 tahun. Usia di mana fondasi mental belum begitu kuat. Kondisi di mana mereka yang masih sangat sibuk dengan pergolakan dalam dirinya akan sangat rentan dengan pengaruh eksternal. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk merangkul mereka yang ada di lingkungan terkecil kita, mulai dari diri sendiri, keluarga, saudara, dan teman-teman kita. Berhenti sejenak dan dengarkan saat mereka bercerita tentang kegelisahan mereka. Dan untuk diri sendiri, ungkapkanlah saat kita merasa hidup terlalu berat. Mengeluhlah sesekali saat pekerjaan terasa terlalu melelahkan, saat pimpinan terasa terlalu menjengkelkan, saat orang tua terasa tidak terlalu mempedulikan, atau saat sang kekasih terasa tidak begitu sayang.